Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakaratu wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair idga ajillahu mardatih wa qurbih wa thawabih, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa ulumi sa'ir salihin fid darain, amin. Fi kitabihi Bulughil Maram min adillatil ahkam ila anqal babu nawaqidil wudu'i wa an aliyin wa an aliyin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalibin, putra dari Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, berkata siapa Ali radhiyallahu anhu, kuntu, telah ada siapa saya, kuntu, telah ada siapa saya, rajulan, itu seorang laki-laki, itu dalnya ada tasdidnya apa enggak? Ada, itu yang betul, yang betul ada tasdidnya. Madzaan, yang banyak keluar madhi, banyak keluar madhi. Madhi adalah yaitu cairan seperti putih telur yang keluar apabila seorang laki-laki itu belum klimaks. Kalau sudah klimaks itu yang keluar sperma atau mani. Sebelum itu keluar dulu madhi. Sebelumnya. Nanti pas ini, pas pubertas, mau masanya pubertas. Gimana? Gini. Kalau ada suami istri atau ya, itu seorang laki-laki kadang libidonya besar. Tahu libido? Syahwatnya besar. Syahwatnya besar. Jadi ketika syahwatnya itu besar, maka orang ini sering keluar madhi. Nah, madhi itu keluar apabila, gimana jelaskannya? Apabila ya, alat kelamin si laki-laki itu berdiri, tapi tidak mencapai klimaks, itu bisa keluar cairan seperti putih telur, itu namanya madhi. Itu hukumnya najis. Ya. Apabila keluarnya itu ketika klimaks, itu yang keluar adalah mani atau sperma. Jadi sebenarnya orang sebelum mengeluarkan sperma itu keluar madhi dulu. Mestinya mani itu ternajisi oleh madhi. Tapi karena keluarnya madhi itu adalah secara otomatis, maka itu dimaafkan. Jadi sperma tetap dihukumi suci. Sperma itu suci. Orang kena sperma, sperma itu suci. Andai kata kena pakaian, terus masih ada spermanya seumpama sedikit-sedikit, itu sholatnya sah, karena sperma tidak dihukumi najis. Kenapa sperma tidak dihukumi najis? Karena ada ayat walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku Allah telah memuliakan anak Adam. Tidak mungkin hal yang mulia itu terbuat dari barang yang najis. Maka sperma dihukumi suci. Makanya manusia walaupun meninggal dia dihukumi
suci. Orang menyentuh mayit tidak harus cuci tangan. Beda kalau bangkai yang lain itu dihukumi najis. Fa'amartu, Sayyidina Ali termasuk jenis orang yang sering keluar madhi. Biasanya orang cerdas itu sering keluar madhi. Cerdas. Biasanya. Fa'amartu, sudah jangan jauh-jauh, bahaya. Fa'amartu, lalu memerintahkan siapa saya. Nah, Sayyidina Ali mau tanya ke Rasulullah, sungkan, karena Rasulullah itu di samping sepupu juga mertua. Mau tanya sama mertua, sungkan. Akhirnya fa'amartu, lalu memerintahkan siapa saya. Al-Miqdada, kepada Miqdad. Dari segi karakter Rasulullah tahu tipe Miqdad bukan tipe orang seperti itu. Pasti dia ada yang nyuruh. Dan yang akrab dengan Miqdad adalah Sayyidina Ali. Arahnya saya tahu siapa sebenarnya yang tanya. Rasulullah itu pandai juga, ilmu psikologisnya pandai juga Rasulullah itu. Miqdad bukan tipe orang yang sering keluar madhi dari segi karakternya. Terus Sayyidina Ali memohon kepada Miqdad ayyas Allah, agar bertanya siapa Miqdad an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala, lalu bertanya siapa Miqdad kepada an-nabi, faqala, kemudian bersabda siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi, di dalam madhi, fihi itu di dalam madhi, al-wudu'u, adapun terdapat wudu. Orang kalau keluar madhi wudunya batal, harus wudu. Karena apa? Madhi itu hukumnya sama seperti air kencing. Termasuk yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan depan dan belakang. Baik itu berupa angin, cairan, DLL dan lain sebagainya. Termasuk madhi itu membatalkan wudu dan najis. Muttafaqun alaih. Adapun hadis ini muttafaqun, itu disepakati alaihi, atas hadzal hadis. Wal lafdu, adapun redaksinya lil Bukhari, itu milik Imam Bukhari. Wa an sayyidatina Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabbala, itu mengecup atau mencium siapa an-nabi, ba'da nisaihi, pada sebagian istri-istri Nabi. Artinya ada salah satu istri Nabi yang dicium. Tsumma kharaja, lalu keluar siapa an-nabi, ila salati, menuju salat. Naam, ila salati, menuju, walam yatawadda, dan tidak wudu siapa Nabi. Loh Ustadz, ini berarti dalilnya menyentuh istri tidak batal, kan gitu ya. Ada sebagian kelompok, sebagian mazhab yang keputusannya sama dengan hadis ini, menyentuh istri itu tidak batal. Loh kok tidak batal? Kenapa? Nah ini ada hadisnya. Rasulullah mencium salah satu istrinya kemudian sholat tanpa wudu. Berarti menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu. Makanya di sekitar Ka'bah banyak orang Arab yang tawaf sambil bergandengan dengan istrinya gitu. Saya bilang, apa?
Makanya kalau di Mekah itu kalau ada orang Arab tawaf sama istrinya bergandengan tangan, ya jangan niru-niru. Jangan niru-niru. Itu mazhabnya lah lain. Bagi kita mazhab Syafi'i, menyentuh istri itu batal, membatalkan wudu. Ya. Loh, ini hadisnya bagaimana seperti ini? Kok mazhab Syafi'i kok batal? Sedangkan hadis ini tidak batal. Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya Rasulullah mengecup istrinya itu setelah turunnya ayat memakai hijab. Berarti ketika dicium kena hijabnya. Oh gitu. Kalau menurut mazhab yang lain, masa orang ngecup kainnya buat apa? Tapi kemungkinan itu ada. Akhraja mengeluarkan hu pada hadis tersebut siapa Ahmadu Imam Ahmad. Akhraja mengeluarkan hu pada hadis tersebut siapa Ahmadu Imam Ahmad. Wada'afa dan mendoifkan hu pada hadis ini siapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wan Abi Hurairah dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau berkata sahabat Abu Hurairah. Kalau bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza wajada, ketika mendapati siapa ahadukum salah satu dari kalian. Idza wajada, ketika mendapati siapa ahadukum salah satu dari kalian. Fi batnihi, di perutnya ahadukum. Fi batnihi, di perutnya ahadukum. Syai'an, pada sesuatu. Fa'askala, lalu menjanggalkan apa syai'an alaihi, atas ahadukum. Perutnya bunyi kerucuk gitu atau kruk gitu ya. Ah, ini kentut apa enggak, ini kentut apa enggak. Sholatnya enggak usah dibatalkan. Lanjut saja. Terus dia ragu, perutnya bersuara, dia ragu. Saya ini kentut apa enggak? Akharaja, apakah keluar minhu, dari ahadukum atau batnihi, apa syai'un, sesuatu, amla atau tidak keluar. Ini keluar kentut apa enggak, keluar kentut apa enggak. Nah, saran Rasulullah apa? Fala yakhrujanna, maka sungguh janganlah keluar siapa ahadukum minal masjidi, dari masjid. Enggak usah dibatalkan sholatnya, enggak usah keluar dari masjid. Berarti dihukumi tidak kentut. Hatta yasma'a, sehingga mendengarkan siapa ahadukum. Hatta yasma'a, sehingga mendengarkan siapa ahadukum. Sautan, pada suara, kecuali kalau ada suara. Itu tiba-tiba ada bau gaib. Nah, itu berarti kan kentut. Au yajida, atau mendapati siapa ahadukum rihan, pada bau. Ini apa, enggak pamit, enggak nun sewu langsung nyelonong masuk hidung ini. Rihan, pada bau. Kecuali perutnya bunyi terus dia dengar suara kentut. Atau tiba-tiba ada bau tidak enak, tidak sedap. Nah, berarti dia kentut. Artinya apa? Ketika ada keraguan di perutnya kentut apa tidak, sholatnya jangan dibatalkan terlebih dahulu. Cari bukti. Kalau memang ada buktinya berupa angin atau bau, berarti dia kentut beneran, baru dibatalkan. Akhraja mengeluarkan
Itu suara kaki itu. Akhraja mengeluarkan hu pada hadis itu siapa Muslimun Imam Muslim. Akhraja mengeluarkan hu pada hadis ini siapa Muslimun Imam Muslim. Imam Muslim mencatat hadis ini dalam kitabnya. Hah? Mana yang? Mana berapa hadis? Kalau capek bilang ya. Wa antalkin dan diriwayatkan dari Tolak Ibni Aliin putra dari Ali. Saya. Wa an mana sampai hilang ini ditanya Ustaz. Mana? Qala berkata siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Qala berkata siapa Tolkien. Qala berkata siapa rajulun seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki berkata gini. Masastu menyentuh siapa saya? Zakari pada batang kemaluan saya. Batang kemaluan saya. Auqala atau berkata siapa rajul. Ar-rajulu yamussu dzakarahu fi shalat alaihi wudu. Ar-rajulu adapun seorang laki-laki yamussu yang menyentuh yamussu yang menyentuh siapa ar-rajulu dzakarahu pada kemaluannya ar-rajulu fi sholati di dalam sholat. Ada seorang laki-laki sholat menyentuh kemaluannya atau sebelum sholat menyentuh kemaluannya. A'alaihi apakah wajib atas ar-rajulu apa al-wudu'u wudu atau al-wudu'u adapun wudu terserah. Ada seorang laki-laki mau sholat menyentuh kemaluannya. Ini apakah dia wajib wudu dulu? Faqala lalu bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, la tidak. Ini menurut mazhab Hanafi memakai hadis ini itu tidak batal. Tapi kita mazhab Syafi'i batal. Innama huwa sesungguhnya ia zakar bad'atun itu sebagian bad'atun atau bid'atun itu innama huwa sesungguhnya az-zakar bad'atun itu sebagian organ minka darimu. Alasannya sederhana. Darimu. Apa itu? Itu kan sekedar organ, telinga juga organ. Sama kan? Ngapain batal? Alasannya gitu. Menurut mazhab Hanafi itu tidak batal. Tapi menurut kita mazhab Syafi'i batal. Makanya termasuk yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan atau bagian dalam vagina
dengan anggota telapak tangan yang bagian dalam. Ya, di fikih kan gitu ya. Anggota tangan bagian dalam yaitu ketika ditepukkan itu menyentuh, saling menempel. Ya, kayak gini. Telapak tangan yang ini, yang bagian dalam ini, itu apabila menyentuhnya pakai itu batal. Apabila pakai punggung daripada telapak tangan, itu tidak batal. Ya, tidak batal. Mazhab yang paling ringan apa? Mazhab paling ringan, mazhab apa? Ada plus minusnya semua. Kalau ingin ikut mazhab Maliki, tarawih itu 36 rakaat. Ada Ustaz. Iya. Negara mana? Kalau Maliki itu termasuk Maroko, Maghrib, itu pakai Maliki. Kalau ingin ikut mazhab Hanafi itu apabila keluar darah wudunya batal. Kalau digigit nyamuk, Berarti batal. iya, Enggak tahu. kan keluar darah. Repot enggak? Repot enggak? Ya repot. Kan orang nggak tahu kalau Ya tahu lah, masa enggak tahu. negara mana? Kalau mazhab Hanafi itu biasanya India orangnya Hanafi. Pakistan. Turki itu apa Turki? Kalau Mekah itu Hambali, Saudi Arabia itu Hambali. Kalau Syafi'i Indonesia, Brunei, Malaysia, Yaman, Mesir. Banyak. Kalau Kembali apa? Hambali. Repotnya. Kalau kayaknya paling ringan itu Hambali ya. Hambali itu paling ringan ya. Apa tuh? Kenapa? Ya itu bisa tawaf gandengan sama istri bisa. Kalau mazhab Syafi'i enggak bisa. Kalau Syafi'i apa rajinnya? Berarti kalau kita beda satu-satu. Ini ada pertanyaan. Kalau kita umroh seumpama tawaf, itu baiknya pakai mazhab Syafi'i atau pindah mazhab? Baiknya pindah mazhab. Karena ketika tawaf pasti kemungkinan besar tersentuh dengan lawan jenis. Cara pindahnya langsung pindah. Caranya ketika wudhu kita memakai cara wudhu mazhab lain seperti mazhab Maliki. Ada syarat-syaratnya tersendiri. Nanti ketika orang itu tersentuh wanita tidak batal. Ada juga mazhab Syafi'i yang tidak batal apabila disentuh. Imam Nawawi sendiri ada pendapat yang kalau kita disentuh tidak batal, yang nyentuh yang batal. Nah gitu, ada yang gitu. Ada kiai itu yang bersikeras, fanatik terhadap mazhab Syafi'i. Pokoknya saya Indonesia, saya Nusantara, saya mazhab Syafi'i. Siapa itu? Ini kok mazhab itu kok bisa kayak ini mazhab di negara ini mazhab di negara ini. Mazhab itu gini, mazhab itu ya suka-suka lah. Iya. Mazhab itu suka-suka dalam artian orang itu memiliki kemantapan sendiri-sendiri. Kalau sebenarnya mazhab yang paling masuk akal bagi saya sebenarnya itu Hanafi. Seringkali saya membaca fikih-fikih Hanafi, qawaid-qawaidnya itu sangat mapan sekali. Seakan-akan tidak ada celah. Tapi misalkan banyak. Contoh gini, sholat kok dijamak, takdim atau takhir. Sholat tidak pada waktunya, boleh apa enggak? Belum asar, sholat asar? Enggak boleh. Terus sholat zuhur nanti aja kalau asar, boleh apa enggak? Enggak boleh. Sholat itu harus di waktunya masing-masing. Makanya menurut mazhab Hanafi, jamak itu adalah yaitu sholat zuhur di waktu akhir zuhur, terus sholat asar di awal waktu. Jadi kalau mau jamak itu
jam 2:30 sholat duhur, nunggu sebentar adzan baru sholat asar. Itu masuk akal apa enggak? Lebih cocok mana? Kita mengikuti. Makanya orang itu keyakinannya masing-masing. Tapi saya kemarin di Madinah ini ketemu sama orang dari Jordan. Orang dari Jordan itu ngejak ngobrol sama saya. Bahasa Arab. Bahasa negara, bahasa Arab. Nah, terus dia tuh kayaknya enggak mazhab Syafi'i. Ngobrol sama saya, pas ngobrol, apa kata dia? Andai kata siapa itu? Imamnya, pemimpinnya orang Salafi, pemimpinnya orang Wahabi, pemimpinnya kalau tidak salah bin Bas, kalau tidak salah Utsaimin. Ketika ditanya, andai kata engkau bermadhab, madhab mana yang paling engkau sukai? Beliau menyatakan Syafi'i. Iya, madhab kita. Itu kata pemimpinnya orang Salafi. Salafi itu bukan NU. Salafi itu bukan ya agak mirip-mirip apa? Karena menurut dia lebih masuk akal mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lebih masuk akal. Contoh masuk akal gimana? Contoh, orang yang tidak boleh dinikah menyentuh tidak batal. Bibi boleh dinikah? Anak sendiri? Ibu? Mertuanya dinikah? Makanya menyentuh tidak batal. Ya. Berarti kalau mazhab lain nggak bisa nikah. Enggak, gini. Terus ujungnya ketika menyentuh dengan istri menurut mazhab Syafi'i batal. Kenapa? Soalnya boleh nikah. Karena boleh dinikah. Berarti kalau kita menyentuh, itu nggak batal. Om siapa? Om itu orang manggil om banyak temannya ayah kadang om gitu. Pak D atau Pak Le gitu. Itu enggak batal. Enggak batal. Tapi kalau misalnya adanya itu cewek terus punya suami itu, Ipar batal. Ipar itu batal. itu kan juga bisa. Ipar itu batal. Ini enggak lanjut pelajarannya ini. Ini termasuk menurut ilmu psikologis bertanya agar tidak diteruskan pelajarannya. Iya. Oke. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Sampai mana? Kalau menurut mazhab lain menyentuh istri tidak batal. Berarti kalau suami itu ke mana? Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, Palestina. Terus beliau besar di Mekah. Terus beliau umur 14 tahun pindah ke Madinah. Ngaji ke Imam Malik. Sebelum ngaji ke Imam Malik sudah hafal Muwatta. Muwatta itu 2 kali lipatnya Bulughul Maram. Jadi mestinya sebelum ngaji itu hafal dulu baru ngaji. Mestinya sampean hafal dulu Bulughul Maram baru ngaji Bulughul Maram. Karena Imam Syafi'i itu hafal Muwatta dulu baru ngaji. Ini Imam Syafi'i. Terus beliau pernah ke Irak. Beliau pernah menziarahi makamnya Imam Abu Hanifah. Ketika di makamnya Abu Hanifah beliau sholat subuh tidak kunut. Ditanya, Imam Syafi'i kenapa engkau tidak kunut? Karena penghormatan terhadap imam besar yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi para imam juga menghargai pendapat yang lain, nggak bertikai.
Mazhab saya benar menurut saya, tapi mungkin salah menurut Anda. Pendapat Anda benar menurut Anda, kemungkinan salah menurut saya. Tapi ketika hadis itu benar, maka saya setuju dengan mazhab tersebut. Ketika didasari dengan hadis yang sahih. Terus beliau pindah ke Mesir. Setelah pindah ke Mesir itu disebut ada qaul jadid, pendapat terbaru versi Imam Syafi'i. Ini juga tidak membatalkan pendapat beliau sebelum pindah ke Mesir dan makamnya di Mesir. Mudah-mudahan kita bisa ke Mesir. Amin. Ziarah Imam Syafi'i, mudah-mudahan bisa ke Mekah, ke Madinah, mudah-mudahan uangnya banyak. Amin. Mudah-mudahan pelajarannya terus. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. La, tidak. Inna ma huwa bid'atun minka. Akhraja mengeluarkan pada hadis tersebut salah satu Imam 5. Siapa Imam 5 itu? Itu hafalkan itu, nanti keluar di ujian itu. Itu kan wasoha dan mensahihkan hu pada hadis tersebut siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Waqala dan berkata sahabat Ibnul Madini, huwa, adapun hadis ini ahsanu, itu lebih bagus min hadisi Busrata daripada hadisnya Busra. Wa an Busrata dan diriwayatkan dari Busra binti Sofwana, putri daripada Sofwan radhiyallahu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW kalau bersabda sabda Rasulullah SAW. Ini ya, ini hadis berikutnya. Man barang siapa masa menyentuh siapa man dzakarahu pada kemaluannya man falyatawadda. Man barang siapa masa itu menyentuh atau mengusap siapa man dzakarahu pada kemaluannya man falyatawadda, maka hendaknya wudu siapa man. Berarti menurut hadis yang ini menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Yang tadi tidak. Lah kita mazhab Syafi'i pakai hadis yang ini. Ya, kita mazhab Syafi'i memakai hadis yang ini. Man massa dzakarahu falyatawadda. Bukan kemaluan laki-laki saja, kemaluan perempuan juga membatalkan wudu. Akhraja mengeluarkan huwa hadis tersebut sebagai satu Imam 5 sahih dan sahih nunggu hadis tersebut sebagai Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Sudah maklum semua itu. Wa qala dan berkata siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Beliau di Uzbekistan. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Uzbekistan. Huwa, adapun hadis ini asahhu syai'in, itu paling sahihnya sesuatu fi hadzal babi, di dalam bab ini. Berarti Imam Bukhari menyatakan ini hadis yang paling sahih, yang bisa dijadikan dalil. Kalau dilihat hal ini berarti apa? Imam-imam hadis itu banyak yang mazhab Syafi'i. Imam Tirmidzi mazhabnya Syafi'i, Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Banyak yang bermadzhab Syafi'i. Hah? Imam Syafi'i itu lahirnya kapan? Imam Syafi'i itu tidak termasuk sahabat. Berarti lahirnya setelah Nabi. Beliau tidak menangi para sahabat juga. Ya, kalau Wali Songo kan tahun berapa? Beliau tahun berapa? 200-an. 200-an Hijriah, 100-200 Hijriah itu. Imam Syafi'i. Imam yang pertama itu sebenarnya Imam Madhab itu banyak, 9 kalau tidak salah. Tapi yang lain muridnya enggak ada yang ngajarkan. Akhirnya habis. Karena muridnya enggak ada yang ngajarkan. Tapi Imam Syafi'i punya murid
muridnya itu ngajarkan ke muridnya lagi, sehingga sampai sekarang madzhab itu masih ada. Madzhab yang tersisa tinggal 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Selain itu habis. Banyak sekali. Wa an Aisyah udah. Jangan terlalu melebar. Yang inti aja belum terlalu melebar. Ada Ishaq, ada Abu Dawud Ad-Dhahiri, banyak. Wa an Sayyidatina Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa, adapun orang, asaba itu menimpa, asaba itu menimpa atau mengenai, hu pada man, apa koiun muntahan, muntahan, ada orang muntah kena bajunya orang. Auru'afun atau darah mimisan. Tahu mimisan? Keluar darah lewat hidung. Au kolasun atau perkara yang keluar dari perut melalui mulut. Gumo, tahu gumo? Anak kecil yang menyusu terlalu banyak terus keluar susu lagi dari perutnya, apa istilahnya? Bahasa Indonesianya apa? Hah? Gumo. Ya. Au madhyun atau madhi. Au madhyun atau madhi. Falyansarif, maka hendaknya berpaling siapa man dari sholat. Falyansarif, maka hendaknya berpaling siapa man. Falyatawaddo, maka hendaknya wudu siapa man. Falyatawaddo, maka hendaknya wudu siapa man. Jadi muntahan itu najis, mimisan darah itu najis, gumo itu najis, madi itu najis. Hendaknya ia berpaling dari sholatnya, dia bersihkan, wudu, baru sholat. Kalau sudah wudu, falyabni, maka hendaknya mendirikan, tsummal liyabni, kemudian hendaknya mendirikan siapa man ala sholatihi, atas sholatnya man. Wahua, adapun man, fi dzalika dalam wudu, fi dzalika dalam berwudu, la yatakallamu itu tidak bicara. Ya. Tidak bicara. Gini ya. Artinya gini, kalau menurut madzhab lain gini, kalau ada orang sholat muntah, terus mimisan atau keluar gumo ya, atau kena madi sarungnya, hendaknya dia berpaling dari sholatnya ke kamar mandi tanpa bicara. Jangan bicara. Orangnya tidak usah bicara. Terus semua muntah, dia langsung berpaling ke kamar kecil, disucikan, terus wudu, langsung sholatnya diteruskan. Kalau dapat 2, tinggal nambah 2. Kalau sholat maghrib 2, tinggal nambah 1. Ini madhab lain. Selama dia tidak bicara, sholatnya tidak batal.
Tapi dia harus berpaling mensucikan najisnya tersebut. Dan ya sebentar lagi istirahat. Apabila dia bicara, sholatnya batal. Ini madhab lain. Kalau menurut madhab Syafi'i, batal. Akhraja mengeluarkan pada hadis tersebut sebab Ibnu Majah wa dha'afa dan mendoifkan, menganggap lemah pada hadis tersebut sebab Imam Ahmad wa ghairuhu dan selain Imam Ahmad absen.